Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mengkaji sejumlah skema kenaikan harga program harga gas bumi tertentu atau HGBT. Langkah ini ditempuh agar sektor hulu gas bumi tetap beroperasi optimal, namun sektor industri penerima HGBT tetap dapat berjalan normal. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut harga HGBT belakangan kerap berada di atas batas penetapan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan sektor hulu dan sektor antara di tengah tekanan pasokan gas. Saat ini Kementerian ESDM juga masih menghitung sejumlah skema penetapan harga HGBT, termasuk opsi menyesuaikan atau menaikkan harga agar lebih seimbang dari hulu hingga hilir. Penyesuaian ini diharapkan tidak membebani salah satu lini usaha. Di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi penyaluran HGBT di sejumlah wilayah, terutama di Jawa Timur yang belakangan mengalami kekurangan pasokan gas murah. Terkait penambahan sektor penerima HGBT, ESDM juga menyatakan hingga kini belum ada pembahasan. Pemerintah masih memfokuskan penyaluran pada sektor existing. Lantas bagaimana kondisi real pasokan gas bumi yang saat ini dirasakan langsung oleh industri pengguna gas di tengah kajian penyesuaian harga HGBT dan evaluasi penyaluran gas di sejumlah wilayah? Tentunya kepastian pasokan dan harga dinilai menjadi kunci keberlangsungan usaha dan daya saing industri nasional. Dan untuk membahasnya kita akan berdialog bersama dengan Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Pak Ahmad, selamat siang. Siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Pak Ahmad, kalau kita lihat kan memang ini terkait dengan pasokan gas, ini memang sering sekali menjadi sorotan. Sejauh ini kalau dilihat bagaimana kondisi pasokan gas bumi yang saat ini dirasakan oleh industri pengguna gas, apakah ini sudah kelihatan cukup membaik atau masih belum stabil, Pak Ahmad? Posisi kalau kita lihat APBN yang baru 2026, kita ini kan selamat tahun baru dulu lah. Oh iya, selamat tahun baru. Buat seluruh pemirsa. Ya. Jadi nomor satu, kita kalau lihat proporsi APBN kita yang baru diluncurkan itu, kelihatannya kan tidak terlalu amazing kan. Sehingga kalau menilik mengenai kepastian harga gas itu, apakah naik turun, saya pikir ini buat kita sebagai industri dan pengguna sudah bisa memprediksi bahwa harga HGBT itu tidak akan bisa bertambah dan tidak akan efektif, sedangkan kita punya pasokan secara keseluruhan dari yang disebut alokasi sampai pemakaian itu sudah ditentukan secara total di dalam Kepmen 76 kan. Jadi di situ ada alokasi, di situ ada harga gas yang merupakan HGBT. Jadi industri yang dua tempat ini yang disebut Jawa Barat sama Jawa Timur, dua-duanya mempunyai skema pembayaran, skema penerimaan yang totally different. Jadi contoh di Surabaya, mereka mendapatkan kelimpahan. Sedangkan di Jawa Barat, kebanyakan gasnya itu dijadikan blending harga. Jadi mereka itu ada yang menerima 60% HGBT, sisanya semua masuk ke harga 15 dolar. Jadi masih belum ada pemerataan dari sisi distribusi begitu, Pak Ahmad? Masih jauh banget. Masih jauh banget. Yang 60% yang dilakukan oleh perusahaan gas negara ke kita secara supply, most likely kita masih menikmati yang disebut 60% itu. Kemudian 7 dolar, kemudian on top of it, itu 15,87 kan. Berarti kan jauh sekali. Nah, sedangkan di Surabaya ada banyak sekali alokasi-alokasi yang mereka sudah pakai 60, tetapi harga-harga ini sudah simpang siur, nggak tahu mana yang mau dipakai masalahnya. Karena kondisi kita adalah, kondisi yang kita terima saat ini adalah harga HGBT
plus blending. Itu kondisinya. Oke, tadi Pak Ahmad juga menyebutkan kalau misalkan pasokan dan alokasinya ini juga masih tidak pasti, berarti apakah pembatasan pasokan gas ini juga mempengaruhi kapasitas produksi dan juga keberlangsungan operasional bisnis dari Pasti. industri pengguna gas? Pasti. Seperti apa dampaknya? Hari ini beberapa utilisasi industri kelihatannya kan masih menjalankan 2,5 shift atau disebut long shift kan. Jadi kita dengan adanya kondisi di dalam petrochemical, di dalam kondisi yang pengolahan, dua sektor ini masih berjalan apa yang adanya aja sih. Jadi belum terlalu signifikan melakukan 3 shift, 24 hour dan lain sebagainya. Utilisasi sih bagus, 70%, 75% oke lah. Sedangkan di PMI-nya perindustrian kan sudah mencatat bahwa kondisi kita kan agak decline kan. Jadi bukannya berarti stable for the time. Jadi itu yang perlu diperhatiin oleh pemerintah. Kalau energi ini tidak secepatnya dikoreksi, nanti ke depan kita akan menunggu dengan tidak ada kepastian masalahnya. Sektor industri mana yang paling terdampak, Pak? Pengolahan. Jadi ibaratnya 7 sektor yang membutuhkan itu, termasuk pabrik keramik, pabrik sarung tangan, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, pasokan kita ini sekarang cuma ada satu hal yang perlu kita pertanyakan kepada ESDM. Apakah industri ke depan, are we going to be using LNG? Apakah kita hanya terus di gas bumi? Sedangkan supply di Sumatera untuk Jawa Barat kan sudah berkurang, sedangkan Surabaya kan lain lagi. Nah, ini peta, the whole package of the gasnya ini, gas bumi ini, apakah in continuities kita ini sampai dengan ke 2030? Yakin nggak? Pas nggak? Nah, ini yang belum ada penterjemah dari ESDM ke industri, sehingga kita ini mengharapkan hari ke hari dengan kondisi uncertainty lah masalahnya. Masih uncertainty begitu ya, masih timbul tanda tanya begitu ya, apakah memang akan difokuskan lebih ke pasokan LNG gitu ya, Pak Ahmad? Atau continue menjadi ada sumur-sumur baru atau ada recovery apa. Nah, ini yang belum tahu. Oke. Dengan adanya mungkin arahnya nanti ke depannya memang akan difokuskan lebih ke pasokan LNG. Sehingga pertanyaannya lagi nih Pak, seberapa besar fluktuasi biaya energi ini berdampak pada bisnis pelaku industri? Kalau sektor harga begitu naik $0,1 aja, karena itu kan hitungnya dolar ya. Itu pasti impact di kita punya cost, dalam arti kata nggak usah tambah harga dulu. Tambah di dalam kalkulasi USD-nya aja sudah berubah kan satu. Kedua, begitu kita tambah 0,1, 0, berapapun yang ada di dalam situ, kita harus hitung balik the whole package of the production. Nah, sehingga kalau di dalam porsi di mana kita akan melakukan struktur produksi, itu nggak bisa hari ini kita bicara today for tomorrow. Itu mesti a long plan, 3 bulan, 5 bulan, setahun. Apalagi kalau kita mau ekspansi, mesti bicara 3 years ke depan kan. Seperti contoh kita lihat banyak sekali investor-investor dari tirai bambu sekarang ada pindah banyak pabriknya di Indonesia, terutama di keramik banyak sekali. Sampai kemarin pun saya baru terima juga yang tableware juga akhir bulan ini mereka akan masuk, kemudian mereka akan produksi tableware dengan mengharapkan gasnya itu punya konsistensi. Nah, perpindahan-perpindahan ini buat Indonesia adalah sebuah plus point kan. Tapi di satu sisi kalau kita tidak merekap the price, apakah kita itu mau melakukan HGBT for certain period, atau kita memang mau melakukan harga blending for 3 years ke depan, for 2 years ke depan, tapi kita perlu kepastian. Nah, ini ESDM yang belum melakukan hal-hal ini kepada para industri dan pemakai. Pak Ahmad, kalau dari kacamata investor ketika memang melirik investasi di Indonesia, apakah kebijakan harga yang ditetapkan, harga HGBT yang ditetapkan ini memang menjadi salah satu kunci efektivitas dalam menjaga daya saing industri, Pak Ahmad? For sure, ya. Tetapi mereka lebih condong melihat mengenai urusan keberlangsungan supply. Harga is harga, tapi kelangsungan supply ya sama aja kan. Yang paling lebih penting daripada harga kan.
Andai kata kita kasih 15, tapi kalau tidak ada supply sama aja kan. Lebih baik kita punya kepastian, tapi di dalam kepastian punya blending price umpamanya. Atau punya harga tertentu sekian, ya no problem. Karena kita lebih fokuskan adalah pemerintah itu melalui SDM kasih ke kita sebuah statement kepastian dan keberlangsungan gitu loh. Kalau enggak, kan kita adjust-nya kan di dalam budget, nggak bisa hari ini untuk besok kan. Adjust harga, adjust cost, adjust semua, itu kan efeknya panjang. Oke. Ibu, bagaimanapun harga dan pasokan sama-sama penting begitu ya, Pak both Ahmad side ya? lah. Oke, both sides. Pak Ahmad, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Updates akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, dialog bersama Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Kita lanjutkan Pak Ahmad atau Pak Awe, yang biasa dikenal dengan Pak Awe ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kan kita membahas terkait dengan harga HGBT yang masih belum ada kepastian, dan juga dari sisi pasokan juga masih banyak sekali lah pertanyaan. Nah, apakah dari sisi kinerja ekspor para pengguna industri gas ini juga mulai terlihat ada pengaruh dan juga dampaknya? Nah, bicara ekspor gas bumi, itu pemerintah harus ambil ketegasan. Kalau bicara ekonomi, begitu ada volume pasti harga turun kan. Nah, kita kan masih ada melayani yang namanya ekspor ke Singapura kalau nggak salah. Masih ada pipa yang dari Sumatera ke Singapura. Itu dengan volume yang cukup besar ya, 300-an lebih atau 400-an MMBTU, MMSCFD. Ini perlu diambil tindakan bahwa kalau industri kekurangan, harusnya yang diekspor itu di stop, dikembaliin kepada kita untuk dipakai. Jadi kita lebih diprioritaskan gitu ya? Iya, harusnya kan Indonesianya yang harus diprioritaskan lah. Walaupun memang ekspor bagian daripada income negara, tapi most likely kita kan mesti lihat bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu dari pemerintah sendiri, kan itu ada dapat pajak, multiplier efeknya kan banyak. Sedangkan kalau kita jual ekspor kan satu jalur aja kan. Itu masih ada kesempatan satu ya. Kedua, blending mengenai LNG ini perlu ada sebuah skema buat industri tahu bahwa 3 tahun ke depan apakah mau pakai regasifikasi kemana? Sumatera kah, Jawa kah, Jatim kah, atau di port mana? Supaya kita bisa aliansi di dalam hal logistiknya. Itu dua ya. Hal ketiga, kalau udah bicara ekspor, kita tidak ikut lah di dalam hal pemakai ya. Ini kan adalah keputusan politik. Tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah mengetahui bahwa the local industry juga masih membutuhkan sekian, yang disebut kita pemakaiannya kan hampir 3.000 MMSCFD. Nah, dari 3.000 ini kita sudah contribute hampir 2.000 lebih sekian. Nah, dengan adanya pertumbuhan ekonomi APBN yang bakal 3.000 sekian triliun, kemudian kita mengharapkan bahwa pemerintah juga akan menarik pajak lebih. Kontribusinya dari mana kalau nggak dari industri? That's why pemerintah harus melakukan adjustment mengenai minyak dan gas bumi ini dengan tegas adalah di mana kita bisa mendapatkan source lebih. Apakah itu dari gas bumi yang tarik dari ekspor, atau gas bumi yang sudah diolah dari LNG di blend. Nah, itu that's the point. Dengan kondisi pasokan domestik dan juga prospek permintaan yang kemungkinan juga menurut Pak Awe ini akan meningkat ya ke depannya. Nah, apakah jadinya opsi import ini harus dilakukan agar realistis bisa memenuhi permintaan, Pak Awe? Statement mengenai import gas, import seluruh barang-barang industri kan sudah sangat dilarang oleh pemerintah. Kenapa pemerintah masih punya plan to go for import, sedangkan kita di dalam negeri masih banyak? Bagaimana nggak renegotiate mengenai urusan ekspor untuk dibalikan ke Republik? Jadi lebih baik negosiasi soal ekspor why begitu we ya? have to be in plan bahwa kalau susah saya tinggal import. Import kan is a very easy job lah. Tapi kalau kita tidak melakukan hal-hal yang lebih baik di dalam negeri, nggak bisa. Kita akan terus-menerus mengharapkan, kalau saya kurang saya import. Sedangkan kita masih ada beberapa kontrak-kontrak di perjalanan yang
bisa di-renegotiate kan, sedangkan kita lihat bahwa in the future masih ada kesempatan lah. Cuman orang Indonesia kan jarang mau refresh back, hanya mau ini yang lebih gampang, ini yang lebih singkat, nah itulah. Tapi kalau kita lihat implikasinya dan juga dampak-dampaknya dari adanya situasi seperti ini, apakah juga berdampak pada kondisi bisnis lainnya seperti penyerapan tenaga kerja di industri? Saat kita tidak bisa memproduksi 24 hour, for sure pasti terganggu. Contoh, kita nggak usah lihat yang lain-lain yang disebut Unilever aja, sekarang kan sudah mulai decline kan bisnisnya. Dan mereka juga udah mulai check out ini, check out itu. Itu satu bagian yang sangat kecil yang tidak masuk di dalam kondisi HGBT ini loh. Itu kelihatan, sehingga ekonomi kita perlu ada sebuah ketegasan mengenai energi ini mau kemana, seperti pangan. Pangan itu kan sekarang sudah punya ketahanan pangan. Berarti dari cocok tanam hulu sampai ke hilir sudah mantap kan. Energi, kenapa sejak reformasi sampai hari ini tidak ada satu tetes pun berbicara ketahanan energi? Tapi pemerintah kan juga menargetkan ketahanan energi, Pak. Package-nya apa? Skemanya apa? Supaya industri juga bisa mengetahui bahwa, oh, di dalam pangan kita tahu kan, bercocok tanam jadilah MBG. Sekarang kalau contoh yang disebut industri ketahanan energi, energinya hulunya bagaimana? Sampai kita pipanisasi, sampai masuk ke gate-nya pabrik. Nah ini kan sebuah proses yang perlu kita tahu dan kita perlu duduk barengan sama pemerintah. Bahwa ketahanan energi itu diajaklah sebagai pemakai, sebagai industri. Oke, ke depan kita akan explore more. Sedangkan kita sudah teriak-teriak di mana-mana sebagai negara Republik Indonesia bahwa Andaman sekian, Masela sekian, XYZ sekian. Tapi kita punya ketahanan energi tidak ada yang firm. Jadi kalau bisa SDM maupun SKK. Kalau bisa disampaikan ke pemerintah, mungkin ke Kementerian ESDM, apa mungkin evaluasi dan juga rekomendasi dari Pak Awes selaku mewakili dari pelaku industri? Pelaku industri mengharapkan bahwa satu, tolong bikin kepastian mengenai supply. Either itu mau dari hulunya diapakan sampai ke kita midstream dan downstream, silakan pemerintah. Dua, saya pikir tagline utama adalah lakukan seperti ada di pangan lah. Jadikan ketahanan energi bagian daripada keputusan politik lanjutan. Supaya KKKS ataupun asing bisa diundang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kita. Karena kan kita punya hulu kan berkurang. Kita punya hulu hampir sekian puluh tahun belum ada new exploration. Yang kita bicara Masela dari zaman berapa presiden sampai sekarang kan juga belum ngalir dengan sesungguhnya kan. Apalagi kita bicara bahwa Andaman sudah dikasih konversi ke asing untuk di-develop. That's another 3-5 years to go. Tapi ke depan ini kita kan mengharapkan bahwa industri ini tidak mati di jalan. Sehingga energi itu adalah bagian daripada minimum 20% of the usage, 40% bahwa certain industry. Mari pemerintah duduk berbarengan sama para industriawan untuk melihat bahwa ke depan jaminannya ini. Eksplorasinya ini. Ke depan ini, suplainya ini, harga diikat sekian tahun sekian ini. Udah, itu aja yang kita mau sebetulnya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, untuk di tahun 2026 ini outlook-nya seperti apa untuk kinerja sektor industri? Business as usual bahasa Indonesianya. Jadi nggak ada perubahan menurut kita. Sebab begitu April nanti kita lihat Q1, ya, artinya bisnis Januari kan sudah mulai ini sekarang. Bisnis Januari, Februari, Maret itu bahasa Indonesianya business as usual. Ya, Q2, Q3, Q4, nah pemerintah perlu membuat sesuatu supaya kita bisa ada lompatan. Kan pemerintah sudah menarget yang namanya 8%. 3%-nya bagaimana kejar, sama seperti sekarang saya lagi oret-oretin buku, bagaimana 3% itu bisa contribute to the industry to get the 8% yang Prabowo mau kan. Nah itu posisinya dari Presiden mengatakan 8% ini, 3% kita lagi work very hard to achieve yang 3%. Tapi kalau energi itu tidak menjadi satu bagian daripada mengisi segala hal di dalam hal utilisasi PLN, utilisasi kita dan utilisasi
hulu nggak bisa. Oke, berarti harus ada diskusi dan juga kerjasama secara kolektif gitu ya Pak, Correct. untuk memastikan ya ujung-ujungnya yang ingin ditargetkan kan adalah ketahanan energi dan juga Betul, pertumbuhan ketahanan ekonomi energi. 8% Iya, itu kalau nggak tadi. 8% nggak capek. Iya. Jangan bahas 5%. 3% ke depan saya sendiri aja lagi oret-oret mana yang kita bisa sampaikan ke pemerintah gitu. Baik, Ya. terima kasih Pak Awe, Terima Pak kasih. Ahmad Wijaya selaku Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi FIPGB atas pandangannya dan juga sudah berdiskusi dengan kami di siang ini. Sukses dan sehat selalu Terima kasih. untuk Pak Awe. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.